Saudara Partai Demokrat secara resmi menyatakan keselarasan sikap dengan Presiden Prabowo terkait wacana perubahan sistem pilkada. Sebelumnya, Presiden melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih lewat DPRD karena lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Dalam pernyataan yang disampaikan Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon, partainya membuka peluang agar pilkada tidak melulu dilakukan secara langsung. Demokrat menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan opsi konstitusional yang sah merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan. Sebelumnya, upaya menghapus pilkada langsung pernah terjadi pada 2014 ketika partai-partai politik di DPR mendorong perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung pada masa pemerintahan Presiden SBY. Kala itu rencana itu menuai penolakan luas dari publik. Presiden SBY pun mengambil langkah konstitusional dengan menerbitkan Perpu yang secara tegas membatalkan ketentuan yang menghapus pilkada langsung. Ya, siap. Sejumlah partai politik secara terbuka memberikan dukungan atas usulan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Gerindra, Golkar, dan PAN menyebut besarnya ongkos politik menjadi alasan sistem pilkada langsung harus diubah. Tak hanya berbiaya besar, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bilang pilkada langsung sering memicu konflik di daerah. Ia pun minta pembahasan RUU politik dimulai tahun ini. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten Kota. Biar tidak lagi pusing-pusing. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Namun, usulan ini ditolak PDI Perjuangan. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini menilai alasan maraknya politik uang di ajang pilkada langsung justru bermuara dari partai politik yang melakukan praktik jual beli kursi yang mencapai miliaran rupiah per satu kursi. Meski begitu, PDIP menilai usulan Golkar dan sejumlah parpol ini lebih condong untuk melanggengkan kekuasaan. Kalau yang dimaksud adalah biaya paslon, ya, termasuk money politik. Ini menurut saya sih dosa partai politik. Pertama, salah satu yang membuat biaya besar bagi paslon itu adalah mahar partai politik. Saya punya pengalaman, satu kursi itu bisa sampai 1 miliar, saya dengar 2 miliar. Ya, saya lebih cenderung ke arah kepentingan jangka panjang ya, konsolidasi kekuasaan. Apalagi ketuanya Bung Doli ini kan pernah ngomong koalisi permanen. Ini kan kelihatan dari satu sisi ada upaya untuk mempertahankan kekuatan jangka panjang. Pilihan sebagian partai politik untuk mengubah pilkada tak lagi langsung masih menunggu keputusan seluruh fraksi-fraksi di parlemen. Alasan pilkada langsung jadi biang suburnya politik uang dan dinasti harus dikaji ulang. Karena sejarahnya, pilkada dilakukan secara langsung agar daerah bisa memilih pemimpinnya sendiri, sekaligus menghindari kong-kali-kong parpol di parlemen daerah. Tim Liputan Kompas TV.